Gue di sini bukan mau klarifikasi, tapi gue mau curhat dengan cara gue sendiri. What's up the people of the world, broadcast from this place and you are watching me again. 2024, tahunnya konflik, perdebatan, dan juga perbedaan yang terjadi di Indonesia. Tetapi selalu ada satu hal yang mempersatukan kita, prestasi. Dan ada salah satu prestasi Indonesia yang terbesar, di luar dari banyaknya prestasi Indonesia tahun ini, yang secara nggak sadar, anak-anak muda kita udah mulai lupa loh. Marcelino. Timnas masuk nggak? Itu benar, tapi karena masih hangat. Pasti ada yang lupa. Dengan kemenangan atlet kita di Olimpiade Paris 2024. Nah, jadi ide yang di kepala gue untuk Rewind Indonesia 2024 itu dimulai dari tren, kreator, public figure, mashup lagu-lagu Indonesia. Lalu kita masuk ke latar ceritanya setting fantasi. Gue mau angkat prestasi atlet Indonesia di Olimpiade yang mulai terlupakan itu. Gue akan introduksi karakter bernama Alika. Nama Alika mempunyai arti untukmu. Jadi, persembahan untukmu Indonesia. Dia seorang atlet perempuan berprestasi. Karena fantasi, dia bisa terbang, terus punya sayap. Dibantu dua teman atletnya naik Garuda. Terus mereka mencoba menghentikan sebuah perang yang melambangkan keributan di Indonesia. Woy, itu cuma ide doang. Jadi Rewind Indonesia 2024 ada apa enggak? Tidak ada Rewind Indonesia 2024. Tapi kalau ada, kayak gimana ya? Izin ya, di sini gue sifatnya mau sharing aja sebuah video konsep animatic storyboard yang biasanya gue dan tim bikin untuk produksi Rewind Indonesia. Hamparan langit jauh terlihat menyelimutiku yang tak berdaya. Jeritan rintih yang menggema merobek kedamaian. Benarkah ini rumah kita? Sayap yang lemah
telah hilang, lemah tergeletak di antara riuh peperangan. Namun fajar terus berkobar membara, membakar impian yang tersimpan, bagaikan ombak yang menyapu kepedihan. Ku suarakan angan yang hilang. Ku ingin terbang tinggi melayang, merentangkan mimpi yang terhempaskan, merajut persatuan, merangkul perbedaan, memantik angan yang terlupakan. Ku ingin terbang tinggi melayang, merentangkan mimpi yang terhempaskan, merajut persatuan, merangkul perbedaan, memantik angan yang terlupakan. Ku ingin terbang. Ku ingin terbang tinggi melayang, merentangkan mimpi yang terhempaskan, merajut persatuan, merangkul perbedaan, memantik angan yang terlupakan. Ku ingin terbang tinggi melayang, merentangkan mimpi yang terhempaskan, merajut persatuan, merangkul perbedaan, memantik angan yang terlupakan. Ku ingin terbang. Mungkinkah hatimu berulang ku ketuk, aku mencintamu. Bisa memilih cinta. Bila tidak sekarang, janji kita pastikan bertemu lagi. Untungnya pun masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Apa daya, ku tak bisa, ku ada yang punya. Untungnya pun masih berputar. Kau yang ku suka. Ya, barusan adalah konsep video animatic storyboard Rewind Indonesia 2024. Mengkoreksi Rewind Indonesia 2024 ada atau enggak? Harusnya ada.
gue sempat ketemu dengan Aulion di tahun 2024. Dan di situ kita belak-belakan soal Rewind Indonesia. Ini konsep videonya udah mulai ketebak ya. Mulai dari pintu merah, masuk ke mashup, lalu dipotong dulu, masuk ke cerita, lalu dipotong lagi, masuk ke mashup. Kita jadi bertanya, apa ya yang bisa ngebuat Rewind jadi baru? Karena itu di tahun 2024 gue udah siap untuk menjadi posisinya produser saja. Jadi gue mencari content creator / director baru untuk bisa menakudahi Rewind Indonesia 2024. Tapi keputusan gue itu justru menjadi bumerang untuk Rewind Indonesia. Karena pencarian ini tidak semudah komentar-komentar netizen. Gue sampai di tahap jawabin DM kalian yang nyuruh ini, itu, dan langsung gue lanjut ke nanya orangnya langsung yang kalian pada suruh. Berakhirnya pada nolak. Tapi gue mengerti banget kenapa pada nolak. Karena job desk-nya berat, jadi gue sampaikan dengan cara yang ringan ya. Thank you. Halo, gue Chandra Leo. Jadi gue mau kasih tahu gimana rasanya jadi director Rewind Indonesia. Pertama itu waktu dan tenaga paling nggak dibutuhkan 3-4 bulan. Udah pasti tuh nggak ada waktu untuk proyek yang lain. 1/4 tahun setiap tahun hidup lu untuk Rewind Indonesia. Kedua, membuat ide kreatif dan konsep skala besar. Karena harus masuk puluhan tren, ratusan individu, dan menciptakan world building sebesar Rewind sebelumnya. Jadi, halu tiap hari adalah jalan ninjaku. Ketiga, memimpin dan mengatur produksi yang totalnya ratusan orang. Rewind Indonesia yang terakhir itu cast dan krunya totalnya 400 orang lebih. Jadi kayak bikin project Squid Game tapi nggak ada yang mati-mati. Keempat, mengurus invitation ratusan kreator dan individu. Karena memang baiknya dari gue atau inisiator dulu yang invite, mengecek dan mengkomunikasikan jadwal syuting mereka. Pokoknya udah kayak IO acara BUMN. Terakhir, karena dana yang kita dapat berakhir semua untuk produksi, jadi siap-siap untuk nggak balik modal. Dan biasanya harus keluar modal sendiri, alias proyek amal tahunan. Terus dapat apa jadi direktur Rewind Indonesia? Iya, kesempatan kolaborasi dengan banyak individu untuk menciptakan karya seni terbaik bersama-sama untuk Indonesia. Agak bodoh dan gak realistis ya, pantesan pada nolak. Dan di sini gue akuin, Rewind Indonesia tidak bisa terus memaksakan standarnya yang terlalu tinggi dan idealis. Berakhirnya sulit untuk regenerasi. Karena tidak semua orang mempunyai kapasitas yang sama. Fun fact, ide-ide Rewind Indonesia sebelumnya, gue udah sempat bikin ide Rewind Indonesia jadi animasi. Ini contoh karakter Deddy Corbuzier nih. Lalu ada ide lain lagi, gimana kalau karakter utamanya bukan manusia. Tahun lalu ramai dengan berita identitas kita dibajak, jadi karakter utamanya KTP. Gue juga sempat bahas ide dengan Erika Ricardo untuk kolaborasi dunia painting di Rewind Indonesia. Tapi semua ide itu tadi masih di ekspektasi gue yang standarnya terlalu tinggi. Berakhirnya belum bisa jalan. Jadi harapan gue ini bukan akhir dari Rewind Indonesia, tapi adalah sebuah fase. Rewind Indonesia sudah saatnya untuk istirahat dulu di tahun 2024. Dan izinkan untuk kasih waktu dan kesempatan berevolusi. Biarkan Rewind Indonesia menemukan cara, treatment, konsep, dan formula, bahkan sampai nama-nama baru dengan semangat berkarya seninya. Gue mau berterima kasih ke semua tim gue. Ini nama-nama yang sudah berprogres selama 2 bulan, tetapi gue minta maaf karena hanya sampai di step konsep video animatic storyboard. Dan untuk para teman-teman brand yang sudah mau siap support dana, maaf kami harus tolak dulu di tahun ini. Dan yang terakhir, Christian Bong dan Indo Music Gram yang sudah mau menyelesaikan Mashup Rewind Indonesia 2024. Dan yang terakhir, kalian semua, terima kasih dan minta maaf dari gue karena Rewind Indonesia 2024 harusnya ada. That is all my friends.